Bayangkan setiap pagi, saat matahari bahkan belum sempat menyeka embun di atas daun pisang, sosok itu sudah ada di sana. Di depan warung kopiku, ia membungkuk dengan punggung yang seolah memikul beban seluruh dunia. Namanya Sasmita, setidaknya itu yang kudengar dari bisik-bisik orang pasar. Mengenakan rompi lusuh yang warnanya sudah lama menyerah pada debu, ia tidak pernah meminta sedekah. Tangannya yang pecah-pecah hanya sibuk memunguti plastik bekas, puntung rokok, dan segala hal yang kita buang karena dianggap tak berharga. Aku sering memperhatikannya sambil mengelap meja warkopku, bertanya-tanya apa yang ada di kepala seorang pria yang menghabiskan sisa usianya hanya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran kita. Ketenangan Sasmita seringkali menjadi sasaran empuk bagi mereka yang merasa lebih tinggi. Suatu siang yang gerah, Guntur, seorang pelanggan tetapku yang suaranya selalu lebih besar dari otaknya, sengaja menjatuhkan bungkusan plastik gorengan tepat di depan kaki Sasmita. Guntur tertawa, memamerkan giginya yang kuning, sambil berteriak bahwa ia sedang memberi Sasmita pekerjaan tambahan. Sasmita tidak membalas. Ia tidak marah, tidak pula mengumpat. Pria tua itu justru tersenyum tipis, memungut sampah itu dengan gerakan yang tenang, hampir seperti sebuah ritual suci, lalu mengangguk hormat pada Guntur sebelum melanjutkan langkahnya. Keheningan Sasmita justru membuat tawa Guntur perlahan padam, menyisakan rasa canggung yang menggantung di udara panas. Momen yang paling menyentuh hatiku terjadi saat hujan lebat mengguyur pasar. Aku melihat Andi, seorang anak yatim penjual koran, menangis di pojok emperan karena sandalnya putus dan korannya basah kuyup. Sasmita muncul dari balik tirai hujan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melepaskan tas karungnya, mengeluarkan sepasang sandal jepit baru yang masih terbungkus plastik, mungkin hasil tabungannya berbulan-bulan, dan memberikannya pada Andi. Sasmita juga memberikan payung plastik besarnya kepada anak itu, membiarkan dirinya sendiri basah kuyup, hingga menggigil. Di saat itulah aku sadar, tangan yang setiap hari menyentuh sampah itu, ternyata memiliki hati yang jauh lebih bersih daripada keramik masjid yang dipel setiap pagi. Suasana di kampung kami mendadak berubah tegang ketika sebuah surat pengumuman tertempel di dinding musola dan balai warga. Sebuah perusahaan pengembang besar berencana menggusur lahan di belakang pasar, tempat sebuah panti asuhan dan taman bacaan kecil berdiri, untuk dibangun pusat perbelanjaan mewah. Kami semua cemas, namun merasa tak berdaya. Aku melihat Sasmita berdiri cukup lama di depan pengumuman itu. Ia tidak memungut sampah di sekitarnya hari itu. Ia hanya berdiri diam, menatap tulisan PT Reksa Abadi dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang menyerupai kekecewaan seorang ayah pada anaknya. Malam itu, rasa penasaranku memuncak. Aku mengikuti Sasmita secara diam-diam, setelah ia menyelesaikan rutenya. Ia tidak pergi ke kolong jembatan seperti yang kukira. Ia berjalan menuju sebuah monumen kecil yang terbengkalai di ujung kota, sebuah tugu peringatan pahlawan lokal yang sudah tertutup semak belukar. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, Sasmita mulai bekerja. Bukan memungut sampah untuk dijual, tapi ia mencabut rumput liar, menyikat lumut dari nama-nama yang terukir di batu, dan menyalakan sebatang lilin. Ia berbicara pelan pada batu nisan itu, seolah sedang melapor pada kawan lama. Punggungnya tidak lagi terlihat bongkok. Ia berdiri tegak dengan martabat yang tak bisa dibeli oleh setelan jas manapun. Hari eksekusi lahan pun tiba. 2 mobil hitam mewah berhenti di depan taman bacaan, dikawal oleh beberapa pria berbadan tegap. Seorang pria muda, bernama Reksa, pimpinan proyek tersebut, turun dengan angkuh. Ia membawa dokumen-dokumen yang menurutnya adalah vonis mati bagi masa depan anak-anak di panti asuhan itu. Warga berkumpul, termasuk aku, mencoba memprotes namun diabaikan. Reksa memerintahkan alat berat untuk mulai mendekat. Ketakutan menyebar seperti wabah, dan beberapa ibu mulai terisak. Di tengah kekacauan itu, sosok ringkih dengan rompi lusuh berjalan menembus kerumunan. Itu Sasmita, masih dengan kantong plastiknya. Reksa membentak Sasmita, menyuruhnya pergi karena ia dianggap mengotori pemandangan. Namun, Sasmita tidak bergerak 1 inci pun. Ia merogoh saku rompinya yang kotor, dan mengeluarkan sebuah lencana emas kecil yang sudah kusam, namun masih memancarkan wibawa. Saat Reksa melihat lencana itu, wajahnya yang merah karena amarah mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hingga dokumen di genggamannya terjatuh ke tanah. Sasmita hanya berkata dengan suara rendah namun menggelegar. Apakah ini cara yang diajarkan ayahmu untuk membangun kota Reksa? Ternyata, pria yang selama ini kami anggap sampah adalah Profesor Sasmita, sang arsitek legendaris sekaligus pendiri perusahaan yang kini dipimpin Reksa. Seluruh warga terpaku, dalam diam. Sasmita menjelaskan bahwa ia memilih hidup di jalanan, memungut sampah,
untuk melihat hasil karyanya dari sudut pandang yang paling bawah. Ia ingin merasakan apakah kota yang ia rancang puluhan tahun lalu benar-benar ramah bagi mereka yang kecil, atau hanya menjadi istana bagi mereka yang rakus. Ia telah lama pensiun dan menyerahkan kekuasaan pada generasi muda, namun tetap memegang saham pengendali yang tak bisa diganggu-gugat. Hari itu, dengan satu kalimat singkat, ia membatalkan seluruh proyek penggusuran tersebut. Aku melihat Reksa tertunduk malu, sementara Sasmita kembali memungut dokumen yang jatuh di tanah, membersihkannya dari debu, dan menyerahkannya kembali pada pria muda itu. Sore harinya, suasana kampung berubah menjadi penuh haru. Guntur, pria yang pernah menghina Sasmita, datang bersimpuh di depan warungku saat Sasmita sedang duduk beristirahat. Guntur menangis, memohon maaf atas segala kesombongannya. Sasmita hanya menepuk bahu Guntur dan mengajaknya duduk. "Jangan meminta maaf padaku," ucap Sasmita lembut. "Mintalah maaf pada bumi yang kau kotori. Sampah di jalanan bisa kubersihkan, tapi sampah di hati hanya kau yang bisa membuangnya." Guntur terdiam, lalu ia mengambil sapu dan mulai membersihkan area sekitar warung. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sasmita tetap tinggal di kampung kami, namun ia tak lagi dipandang sebagai pria sampah. Meskipun ia sesekali masih terlihat memunguti botol plastik, kini warga tidak lagi diam saja. Mereka ikut memungut, ikut menjaga, dan ikut peduli. Aku belajar satu hal penting dari pria tua itu, bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada apa yang ia pakai, atau seberapa tinggi jabatannya, melainkan pada seberapa banyak ia bersedia merendah untuk mengangkat derajat sesama. Di balik rompi lusuh itu, ada jiwa yang lebih bersinar daripada lampu-lampu kota. Kini, setiap kali aku melihat sampah di jalan, aku tidak lagi melihatnya sebagai kotoran, tapi sebagai kesempatan untuk menjadi sedikit lebih seperti Sasmita.